Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Sularita dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan membahas isu kasus penipuan dan pemerasan lewat aplikasi kencan online. Jadi, yuk simak video berikut ini. Di era digital ini membuat semua hal serba mudah, mulai segi ekonomi, pariwisata, pendidikan, bahkan hingga kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya dalam hal percintaan. Dulu untuk mendapatkan jodoh itu kayak banyak sekali hal yang harus dilakukan, bahkan harus melibatkan anggota keluarga sekalipun. Sekarang cukup dalam genggaman saja, semua kriteria sudah tersedia dalam sebuah aplikasi. Globalisasi membawa kencan online ini masuk ke dalam babak baru masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudahnya bertemu dengan pujaan hatinya melalui dunia maya. Bahkan sebelum memutuskan untuk bersama, mereka bisa menyeleksi dulu orang mana yang masuk ke dalam kriteria mereka. Yang namanya buatan manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sekarang banyak dari remaja hingga dewasa memakai aplikasi kencan online ini. Menurut survei, pemakai aplikasi pencari jodoh online ini tuh karena mereka tertarik untuk mencari pasangan dan juga penasaran dengan aplikasi kencan online ini. Dan ya, semua serba instan sekarang, termasuk urusan mencari jodoh. Padahal sebagaimana kita ketahui, urusan yang satu ini tuh tak semudah membalik telapak tangan. Memang butuh waktu untuk merasakan kecocokan kimiawi di antara kedua pasangan. Dan tak berlebihan jika ada yang mengatakan urusan jodoh itu mengandung misteri. Terkadang pasangan memang perlu melewati masa pasang surut perasaan, kebimbangan, dan juga kepastian datang silih berganti. Sebenarnya aplikasi pencari jodoh ini banyak juga sisi positifnya, walaupun memang ada yang menyalahgunakan, tapi lebih banyak sisi positif sih. Misalnya kayak kita bisa beneran mendapat jodoh dari aplikasi itu. Sebenarnya untung-untungan aja kalau kita benar-benar pintar, kita tidak akan yang namanya tertipu. Bahkan setelahnya bisa langsung bertemu di dunia nyata dan berkencan layaknya orang pacaran aja. Tapi yang namanya dapat jodoh dari online ya, jangan sepenuhnya percaya apa yang dia ucapkan. Sebaiknya waspada terlebih dahulu sebelum memulai untuk bertemu. Selain itu, aplikasi ini juga menjadi alternatif yang menyenangkan, karena bagi sebagian orang aplikasi pencari jodoh ini tuh merupakan salah satu cara mudah untuk mencari cinta sejati. Pastinya semua hal yang mengarah pada percintaan adalah hal yang menyenangkan untuk kita lakukan, pasti sih. Seperti mengenal kebiasaan baru, hobi orang yang disukai, hingga hewan peliharaan favorit dia. Terus juga memudahkan kita untuk bertemu dengan orang baru. Aplikasi kencan ini mempermudah setiap orang untuk berkenalan dengan orang baru, entah orang itu dalam satu kota atau wilayah atau bahkan beda negara sekalipun. Bahkan mungkin orang yang kita temui itu tidak biasa kita temui di lingkungan sekitar kita loh, sehingga memungkinkan kita untuk belajar banyak hal baru. Dan dari aplikasi ini kita juga bisa menambah teman sebenarnya dari aplikasi ini. Jadi banyak hal positif yang bisa kita ambil dari aplikasi kencan online ini. Jadi jangan menganggap aplikasi ini tuh selalu buruk gitu. Pastikan memang ada plus dan minus dari sebuah aplikasi buatan manusia. Jadi pintar-pintar kita saja dalam mengambil sisi positifnya gitu. Jadi aplikasi ini tuh sebenarnya memang membantu kita banget untuk mencari pasangan, karena kita bisa sesuaikan dengan kriteria kita, dan juga
kita bisa memilih orangnya seperti apa, fisiknya seperti apa, sifatnya seperti apa. Kita bisa memulai pendekatan itu melalui aplikasi tersebut. Jadi aplikasi kencan online ini sangat memudahkan kita untuk mencari pasangan. Nah, tadi kita sudah membahas sisi positif dari aplikasi kencan online ini, dan sekarang kita membahas sisi negatif dari aplikasi kencan online ini. Jadi kencan online itu tidak menjamin kesuksesan dalam suatu hubungan yang sehat. Bahkan ada anggapan bahwa kencan online itu hanya untuk mereka yang putus asa dalam mencari pasangan. Lagi pula di kencan online itu orang tuh banyak cenderungnya tuh berbohong tentang usia dan penampilan fisik. Terlepas dari anggapan miring tersebut, banyak kajian yang menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak serta-merta memudahkan orang untuk mendapatkan jodoh. Dari berbagai sumber, saya merangkum setidaknya 2 alasan mengapa jodoh tuh tetap sulit di tengah maraknya aplikasi kencan ini. Yang pertama itu orang takut akan komitmen. Sebenarnya lebih ke trauma sih menjalani komitmen dalam pacaran atau pernikahan sekalipun. Karena banyak yang menyalahgunakan kata tersebut, jadi orang tuh tidak gampang percaya kepada pasangannya jadinya gitu. Dan yang kedua, standar yang semakin tinggi. Jika dulu kriteria itu pasangan ditentukan oleh orang tua, ini kita bisa memiliki kriteria sendiri-sendiri. Tadi sudah saya bahas di dalam sisi positif aplikasi ini. Untuk menentukan kriteria itu ya masing-masing sih, dan kadang memang sulit diketahui pada waktu berpacaran, apalagi secara online ya. Ya, untuk pendekatan sebaiknya jangan terburu-buru, tapi banyak juga yang menganggap aplikasi pencari jodoh ini merugikan kita. Ya memang, ya contohnya banyak lah, misalnya penipuan dalam bentuk apapun. Memang sebagian orang di aplikasi ini tuh tidak memakai profil asli. Jadi aplikasi kencan ini memang masuk dalam aplikasi rawan penipu, sebab orang bisa melakukan apa saja jika sudah jatuh cinta. Nah, kelemahan tersebutlah yang dimanfaatkan seseorang untuk berpura-pura tulus atau bahkan menyamar menjadi lawan jenis untuk mendapatkan uang atau keuntungan pribadi lainnya. Contoh kasus banyak sekali ya di Indonesia, bahkan sering muncul di berita-berita yang ditipu hingga ratusan juta gitu. Jadi baik lagi sih ke diri kita masing-masing ya, jangan terlalu mudah percaya dengan orang baru, apalagi baru kenal sudah mengajak bertemu. Kita tuh tidak tahu mereka siapa, tidak tahu asal usul dari mana. Maka dari itu tuh kita perlu berpikir sebelum bertindak, jangan sampai sudah jatuh cinta, terpedaya, dan akhirnya yang rugi itu kita juga kan. Selain itu banyak yang bilang aplikasi ini juga buang-buang waktu, sama seperti aplikasi smartphone pada umumnya. Kalau sudah kecanduan, orang pasti akan menghabiskan banyak waktu di aplikasi tersebut. Itulah mengapa terkadang aplikasi kencan online itu membuang-buang waktu, seperti swipe kanan kirim dan mengetik hal yang sama ke setiap orang. Dan aplikasi kencan online ini juga kadang membosankan. Ada juga orang yang beruntung dalam menggunakan aplikasi kencan ini sudah dicoba di-upgrade profile, swipe kanan terus, ataupun mengirim berbagai pesan ke setiap orang itu. Itulah mengapa kencan online ini hanya menjadi bahan kebosanan seseorang dan berakhir dengan ghosting. Bagaimanapun di hampir semua budaya, hidup melajang dianggap aib. Contoh di negara Denmark itu, pria yang masih melajang di usia 30 disirami bubuk lada. Jepang yang terkenal dengan tingkat perkawinan rendah memiliki gerakan kumpul-kumpul sambil minum dan karaokean di kalangan muda-mudi. Itulah ajang pencarian jodoh. Jadi pergaulan dan pertemuan fisik itu tetap penting dalam hal mencari jodoh. Jadi bukan hanya modal ketikan saja, tapi kita tuh butuh untuk bertemu dan tatap muka secara langsung, karena itulah yang bisa meminimalisir adanya penipuan. Dan juga kita juga tidak boleh terlalu terburu-buru untuk percaya sama orang. Jadi pintar-pintar kita memilih pasangan hidup nanti, dan juga jangan
jangan hanya memandang satu sisi saja, dan kita juga harus memandang dari sisi positif dan negatifnya. Kita sebagai manusia diberi akal dan bisa menentukan jalan kita sendiri dan juga mengambil hikmah dari aplikasi kencan online ini gitu. Makasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.